Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Sampai hari ini buntut akun Fufu Fafa masih belum berakhir. Tapi ya kalau memang akun Fufu Fafa ini sudah ditemukan orangnya, yang jelas ini adalah pendukung seorang Jokowi ya. Apalagi terafiliasi kepada salah satu orang yang kemudian diduga di situ begitu kan, maka ya secara tidak langsung maka terancam dilengserkan di situ ya. Terancam ya bisa saja jadi tersangka dan sebagainya. Artinya apa? Artinya pasti ada delik aduan di situ begitu kan. Tapi saat ini ya apa yang kemudian disampaikan oleh Kominfo di situ menandakan bahwa ya masih aman-aman aja begitu. Tapi bukan tidak mungkin ini Prabowo dan Gerindra tahu begitu kan ya soal ini. Tapi satu sisi mereka tidak mau ngambil pusing. Pada kenyataannya adalah dihina seperti itu seharusnya kan ada laporan-laporan tertentu biar menjadi efek jera kepada siapapun begitu kan ya. Prabowo kalah tahun 2014-2019 ketika kami dengan teman-teman mungkin memperjuangkan Prabowo pada waktu itu ya. Karena dengan akun-akun itu sangat luar biasa dahsyat ya kritikan kepada seorang Prabowo. Dan sekarang baru terungkap. Bayangkan bagaimana ya kalau seumpama Gibran itu dilengserkan ya. Atau menjadi tersangka. Yang jelas posisi Gibran akan diganti ya. Ya pastilah begitu kan. Tapi pada kenyataannya akun Fufafa ini sangat ramai begitu di media sosial sampai hari ini masih ya dibicarakan begitu. Padahal kita lihat saja begitu sampai kapanpun mungkin orang-orang siapapun tidak akan diungkapkan siapa pemilik akun itu begitu. Tapi kita tunggu saja saat Pilpres nanti pasti akan dimunculkan kembali. Mari kita baca begitu kan. Jika seorang Prabowo sebagai presiden terpilih tunduk pada kemauan Sri Mulyono, rakyat akan semakin tak percaya sama Prabowo dan kemenangan dipertanyakan. Semoga disegerakan, janganlah ya, kan kasihan bapaknya, sudah totalitas berjuang, sampai dibela-belain ninggalin rumah perjuangannya kok mau dilengserkan. Ya, kalau kenyataannya ada rekam jejak yang tidak baik begitu kan, ya, menghina kepada seorang Prabowo, menghina kepada keluarga seorang Prabowo, menghina kepada oposisi begitu kan. Kritik itu boleh-boleh aja begitu kan, ya. Kritik boleh-boleh aja, tapi pada kenyataannya kalau lalu kemudian kritik masalah soal pribadi orang itu tidak boleh. Apapun yang terjadi dianggap menghina. Kritikan misalnya jabatan dikritik, ya pencalonan dikritik misalnya, begitu oke lah tidak ada masalah. Tapi kalau mengkritik masalah soal soal pribadian seseorang itu tidak boleh begitu kan, ya ada delik aduannya di situ. Makanya kalau Prabowo nanti ya bisa melengserkan ya seorang Gibran ini akan menjadi sejarah. Tapi saya kira tidak mungkin begitu kan ya, karena kekuatan seorang Gibran ketika memenangkan seorang Prabowo dulu begitu, ada kekuatan Jokowi, ada tangan-tangan Jokowi di situ begitu. Itulah sumbangsi. Bagaimana jadinya kalau seorang Jokowi tidak mendukung Prabowo pada waktu itu? Saya kira kalah begitu kan. Karena kekuatan Jokowi di situ ya sangat luar biasa begitu. Ditambah lagi misalnya ya si Mulyono atau si dia begitu kan ya, atau Gibran berangkat dari PDIP. Ya semakin kuat mereka begitu kan. Ya kalau mereka berangkat dari PDIP yang jelas bukan Gibran begitu kan ya, pasti Ganjar lah. Yang menjadi presiden itu pasti Ganjar ya. Orang akan melihat daripada didapatkan Ganjar mending Prabowo, hitung-hitungannya begitu kan ya, ataupun Anies Baswedan. Dan inilah yang kemudian muncul spekulasi itu. Mungkinkah Gibran akan dilengserkan atau ya terancam mereka jadi tersangka? Coba kita baca ya. Buntut akun Fufafa, Gibran terancam dilengserkan oleh Prabowo hingga tersangka. Wah, kalau tersangka rasa-rasanya sih kalau ketahuan milik dia iya. Tapi kalau ya bukan milik dia saya kira tidak bisa. Ini polemik seputar akun Kaskus dengan nama Fufu Fafa yang diduga terkait dengan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan. Seperti diketahui bahwa akun Fufu Fafa kerap melemparkan hinaan kepada ya politik hingga artis ternama di Indonesia. Bayangkan,
Ini banyak begitu, mulai dari keluarga Prabowo, pokoknya oposisi begitu kan ya, semuanya. Fahri Hamzah, PKS, semuanya di situ begitu kan ya, bahkan artis ya. Kabarnya juga Syahrini begitu kan ya, dikait-kaitkan dengan itu. Tapi ya inilah realitanya, dan inilah rekam jejak siapa ya yang punya akun Fufu Fafa itu ya. Bahkan seperti yang diketahui bahwa akun Fufufa ini ya kerap melemparkan hinaan ya kepada tokoh-tokoh politik hingga pada artis ya. Bahkan akun Fufufa ini disebut-sebut ya kerap kedapatan ya menghina presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto dan keluarganya. Menariknya di situ adalah ya publik mulai menduga bahwa ya ada nuansa dugaan ya Gibran berada di balik akun tersebut setelah muncul berbagai bukti yang memperkuat dugaan itu. Nah, dugaan-dugaan inilah kemudian muncul begitu kan ya. Apa yang kemudian dilakukan oleh netizen setelah pengecekan, ada dugaan ya lebih dekat dengan Gibran, kabarnya begitu ya. Meskipun begitu, Gibran secara tegas membantah terlibat dalam mengaku tidak mengetahui siapa ya mengenai dengan akun Fufu Fafa itu. Terkait itu, Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai bahwa Gibran kemungkinan besar menang ya, tidak akan pernah mengaku meskipun bukti semakin kuat. Menurutnya, Gibran pasti berusaha menjaga ya citranya di mata publik dan mempertahankan ya jabatan sebagai wakil presiden. Nah, kalau seumpama tega, seorang Prabowo tega di situ begitu untuk melengsarkan seorang Gibran, gampang begitu kan ya. Apalagi nanti begitu setelah ingin tahu misalnya ya dari tim Prabowo ingin tahu siapa sebenarnya dari akun Fufu Fafa ini, ya angkat saja orang-orang Prabowo di Kominfo begitu kan. Selama Kominfo masih orang-orangnya adalah orang-orang Gibran, saya kira tidak bisa untuk mengungkapkan fakta yang ada ya. Yang jelas ini adalah pendukung Jokowi begitu. Dugaan-dugaan itu banyak begitu kan ya. Makanya ya jalan satu-satunya adalah cek saja di Kominfo, pasti ada kok begitu kan. Ya, kalau orang-orang Prabowo berada di Kominfo pasti tahulah ya. Kalau sudah tahu ya kunci aja mereka biar tidak menjadi bola liar, gerak-gerik di situ begitu kan. Bahkan satu sisi kalau kita nanti di tahun 2029 pasti ini muncul ya, pasti ini muncul. Setiap ada pilkada, pilpres pasti itu muncul. Coba kita lanjutkan. Jika seandainya terbukti, Gibran tentu saja berpotensi ditetapkan sebagai tersangka ya. Hal itu akan menyebabkan MPR bisa mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. Bahkan sekalipun sudah dilantik, ya Gibran masih bisa dilengsarkan oleh Prabowo apabila memang terbukti terlibat dalam akun Fufu Fafa. Fernando menyebutkan ya Prabowo sebagai sosok yang dikenal sangat menjunjung tinggi hukum, ya tentu tidak akan tinggal diam jika wakilnya memang terbukti bermasalah. Ya kalau wakilnya bermasalah ngapain begitu kan? Ya artinya apa? Artinya secara tidak langsung bagi kami adalah ya ngapain kita mempertahankan orang-orang yang kemudian punya rekam jejak tidak baik, itu satu begitu kan. Yang kedua adalah ya kalau memang tidak terbukti bukan punya Gibran, ya Kominfo harus benar-benar jeli menyampaikan kepada masyarakat. Ya tidak hanya setengah-setengah, ketika didesak mau ditelusuri, katanya mau menyampaikan, ya namanya sudah ada, kabarnya begitu kan. Tapi sampai hari ini masih belum ada. Inilah yang kemudian menjadi rancu di masyarakat. Artinya secara tidak langsung bagi kami ya segera ditentukan begitu kan, biar tidak menjadi bola liar. Setelah pilpres muncul lagi, setelah ini muncul lagi, sama dengan ijazah palsu. Selama masih belum menunjukkan Jokowi ya pada ijazah yang aslinya, maka mungkin ya masyarakat semakin semakin mempertanyakan ijazah-ijazah itu. Nah inilah pentingnya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.